Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi revolusi besar dunia yang lain, yaitu revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1791. Kita bahas pendahuluan dulu. Revolusi Prancis ini merupakan salah satu revolusi besar yang berpengaruh luas, ya, yang berpengaruh luas di dunia. Ya, secara tidak langsung masih Anda rasakan pengaruh-pengaruhnya hingga sekarang. Momentum revolusi Prancis dianggap sebagai perwujudan negara modern. Mengapa demikian? Nanti akan kita bahas. Nah, ini ada dalam tataran ketatanegaraan atau hukum, ya. Negara modern itu negara yang menjunjung tinggi hak sipil, hak asasi manusia, konstitusi atau undang-undang dasar yang membatasi demokrasi dan sebagainya. Revolusi Prancis juga mempengaruhi revolusi-revolusi lain di dunia lewat ide pencerahannya. Ada beberapa latar belakang terjadinya revolusi Prancis. Pertama, tentu saja karena waktu itu Prancis dalam masa kerajaan monarki, maka kekuasaan raja saat itu sangat absolut. Absolut itu artinya ya mutlak, dia berkuasa mutlak. Dan warga raja juga hidup amat boros menggunakan uang negara. Bahkan Raja Prancis menganggap bahwa negara adalah dirinya sendiri dengan ungkapan l'État c'est moi. L'État c'est moi itu bahasa Prancis yang artinya ialah negara adalah saya. Kas negara itu ya uang saya berarti. Juga saat itu terjadi penggolongan masyarakat yang sangat diskriminatif, di mana raja atau bangsawan yang memiliki uang besar, uang banyak, menempati posisi kasta tertinggi. Kemudian ada lagi golongan pendeta, ya, pastor, atau ahli-ahli agama, kemudian golongan borjuis, orang-orang kaya yang memiliki modal, dan golongan rakyat biasa. Nah, saat itu juga kondisi keuangan Prancis kebetulan sedang lemah, sedang krisis, ya. Karena Prancis termasuk negara yang sumber penghasilannya tidak terlalu besar dan dana yang ada juga terkuras untuk ikut serta dalam perang kemerdekaan Amerika yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa revolusi Amerika itu salah satu yang bantu ya Prancis, makanya Amerika bisa menang melawan Inggris, ya. Dan revolusi Prancis sendiri terpengaruh dari revolusi Amerika. Jadi Prancis itu membantu Amerika untuk merdeka menjadi negara demokrasi, tapi waktu tahun 1776 Prancis sendiri monarki, sehingga Prancis yang dahulu membantu Amerika agar terjadi suatu revolusi malah kemudian gantian pada 1792 malah kemudian revolusi itu yang sampai di Prancis. Dan tentu saja waktu itu pengaruh dari paham-paham Renaissance dan pelarung atau abad pencerahan. Banyak sekali filsuf dan ahli tata negara asal Prancis seperti J.J. Rousseau, kemudian Montesquieu yang terkenal dengan teori trias politikanya, kemudian paham-paham rasionalisme dan pelarung, serta ajaran-ajaran Voltaire tentang kebebasan, ya. Meletusnya revolusi dimulai karena beberapa hal, ya. Saat itu raja ingin meninggikan penarikan pajak ke masyarakat karena kondisi ekonomi yang sedang defisit, ya. Tapi hal itu ditolak oleh golongan borjuis, golongan orang-orang kaya, dan kemudian
ditandingi dengan membentuk Dewan Nasional pada Mei 1789. Dewan Nasional coba untuk dibubarkan oleh Raja Louis ke-16 dengan mengerahkan 20.000 pasukan. Tapi hal ini justru membuat rakyat bersimpati pada Dewan Nasional. Jadi apa yang dilakukan oleh Raja Louis XVI untuk membubarkan Dewan Nasional, semacam parlemennya ya, semacam parlemen Perancis ya, justru membuat rakyat itu justru bersimpati dengan Dewan Nasional karena dianggap sebagai representasi rakyat Prancis untuk mengimbangi, tentunya untuk mengimbangi kekuasaan raja yang absolut. Pada 14 Juli 1789, peristiwa penyerbuan penjara Bastille menjadi awal dimulainya revolusi Prancis, di mana penjara Bastille ini merupakan penjara untuk menahan seluruh tahanan-tahanan politik Louis XVI. Kemudian masa juga membunuh wali kota Paris yang dianggap antek Louis XVI. Pemerintah kota Paris yang baru kemudian berhasil terbentuk. Pada 4 Agustus 1789, golongan bangsawan dan gereja bergabung dengan Dewan Nasional. Feodalisme berhasil diruntuhkan, sehingga Anda bisa bayangkan untuk pertama kalinya saat itu golongan bangsawan dan golongan gereja itu mau bergabung dengan Dewan Nasional hal itu. Padahal kan golongan gereja misalnya ya, golongan gereja itu kan golongan yang dibebaskan pajak ya, dibebaskan pajak. Termasuk golongan bangsawan, golongan yang masih ada darah, yang masih ada sangkut pautnya dengan raja waktu itu, sehingga mereka dengan sepenuh hati, dengan sadar mencabut hak-hak itu, hak-hak istimewa itu, dan bergabung dengan Dewan Nasional yang dengan ini mereka dianggap sebagai warga biasa. Pada 26 Agustus 1789, deklarasi mengenai hak asasi manusia dan warga negara menghasilkan prinsip semboyan revolusi Prancis, yaitu liberté atau kemerdekaan, égalité kesamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Prinsip tersebut dituangkan dalam konstitusi baru Prancis, sehingga sejak itu Prancis menjadi negara monarki konstitusional ya. Akan tetapi, meskipun Prancis sudah menjadi negara monarki konstitusional, Raja Louis XVI ini masih merasa tidak puas dan masih ingin melawan orang-orang yang mencoba mengkerdilkan atau merongrong kekuasaannya. Sehingga pada Juni 1791 dia berniat meninggalkan Prancis dan dipercaya untuk memimpin gerakan kontrarevolusi. Jadi gerakan kontrarevolusi maksudnya adalah gerakan untuk melawan revolusi. Pada Agustus 1792, Dewan Legislatif membubarkan pemerintahan monarki dan menangkap seluruh anggota, keluarga, dan loyalis raja. 1 bulan kemudian, atau September tahun 1792, raja, keluarga, dan sekitar 2.000 pengikutnya dieksekusi. Monarki konstitusional Prancis hanya bertahan sekitar 1 tahunan ya, setahunan lah, sebelum akhirnya mereka membubarkan monarki Prancis. Nah, sehingga setelah revolusi 1792 itu terbentuklah Republik Prancis ya. Nah, Republik Prancis dimulai dengan diadakan pemilu dan pemerintahan sementara ya, yang berubah menjadi Republik Prancis. Republik Prancis berusaha mempertahankan revolusi dengan mengirim pasukan ke perbatasan dan menumbangkan seluruh tahta-tahta raja Eropa yang absolut. Jadi saat itu lagi gandrung-gandrungnya revolusi, dan mereka juga ingin kerajaan-kerajaan di Eropa yang saat itu masih absolut untuk diganti dengan sistemnya Prancis yang modelnya republik. Tapi usaha-usaha itu tidak mudah bagi Prancis ya, karena banyak perlawanan juga dari Inggris terutama. Nah,
Pada bulan Agustus 1793, Robespierre melakukan kudeta dan melakukan pemerintahan teror untuk menyelamatkan revolusi Prancis. Robespierre kemudian menjadi pemimpin Prancis dengan tangan besi ya. Makanya dia disebut pemerintahan teror. Apa saja dilakukan oleh Robespierre untuk menyelamatkan revolusi Prancis. Masuk orang-orang yang dianggap tidak revolusioner. Pada Oktober 1795, terbentuk pemerintahan baru yang berasal dari golongan borjuis. Namun pemerintahan dijalankan dengan diskriminatif. Pada 1799, rakyat mempercayakan Napoleon Bonaparte memimpin Prancis. Nah, masa Prancis waktu masanya Napoleon Bonaparte ini dianggap sebagai sebenarnya kemunduran ya bagi revolusi Prancis karena di masanya Napoleon Bonaparte ini justru sebenarnya terjadi suatu absolut lagi ya. Namun masyarakat menganggap terpilihnya Napoleon Bonaparte sebagai penguasa Prancis itu hal yang positif ya. Mengapa? Oke lah, waktu Napoleon berkuasa dia sangat diktator. Kemudian dia mengekang kebebasan dan dia sendiri memegang seluruh kekuasaan politik. Pada 1804 dia justru membubarkan Republik Prancis dan dia mengangkat dirinya sebagai kaisar Prancis pertama, Kaisar Napoleon I. Jadi bisa dibilang Prancis kembali lagi ke zaman-zaman kerajaan, sistem kerajaan monarki. Ya. Tapi rakyat tidak masalah, rakyat merasa senang karena Napoleon dianggap membawa kestabilan politik ya dan efisiensi pemerintahan serta kemenangan pasukan Prancis melawan negara-negara di Eropa. Semua hak istimewa milik golongan tertentu dihapuskan dan sistem pajak yang adil diperbarui. Kemudian jabatan militer bagi jenderalnya dilihat dari prestasi, bukan dilihat dari kekerabatan, dan hubungan dengan gereja atau paus yang semula renggang diperbaiki. Dan yang penting pada zamannya Napoleon, kebebasan beragama itu diperbolehkan. Ya. Pada bidang hukum, Napoleon berhasil membentuk kitab hukum Code of Napoleon yang didasarkan atas prinsip bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum atau equality before the law. Hingga saat ini, Code of Napoleon mempengaruhi kitab hukum dan undang-undang di seluruh dunia. Jadi bahasa equality before the law itu menjadi suatu yang ibaratnya wajib ya dan mempengaruhi undang-undang lain seluruh dunia bahwa semua orang itu harus sama di hadapan hukum. Nah, tapi ada lagi proses membuat Napoleon akhirnya tumbang ya karena saat itu Prancis sedang berperang melawan negara-negara lain. Usaha Prancis untuk mempertahankan dan menyebarluaskan revolusi ya pada perang Napoleon tahun 1792 ya, atau 1799 sampai 1815 yaitu untuk menyatukan Eropa di bawah Imperium Prancis. Jadi setelah revolusi Prancis berhasil dan Napoleon naik tahta, Napoleon tuh ingin menguasai negara-negara Eropa lain dan menjadikan semuanya di bawah kendali Prancis. Prancis kemudian bersekutu dengan beberapa negara melawan koalisi pimpinan Inggris, Swedia, Spanyol, Prusia, dan Austria. Hasilnya Prancis mengalami kekalahan pada 1813 setelah kekalahan pasukannya di Leipzig di sekitar Jerman. Ia menyerah, ditangkap, dan kemudian dibuang ke Pulau Elba di Italia pada tahun 1814. Ia berhasil melarikan diri, tapi kemudian tertangkap kembali pada 1815 dalam pertempuran Waterloo dan dibuang ke Pulau Saint Helena di Pasifik ya, hingga wafat pada tahun 1821. Imperium Prancis akhirnya bubar dan kembali menjadi republik. Ya, jadi kita hitungnya dari tahun 18 berapa tadi ya 1899 ya. 1799 sampai 1821
Prancis kembali ke bentuk monarki dan akhirnya karena dia kalah perang, kembali ke bentuk republik lagi. Dampak pengaruh revolusi Prancis yakni dalam bidang politik misalnya terjadi pemerintahan yang demokratis dan paham liberalisme dan nasionalisme yang berkembang. Dan dalam bidang ekonomi yaitu penghapusan pajak-pajak bagi kaum feodal yang tadi ya orang-orang golongan bangsawan dan orang-orang golongan gereja itu dihapuskan eh, keistimewaan pajaknya dia. Kemudian pembagian tanah atau distribusi tanah dan eh, terbentuknya ekonomi sistem pasar ya, sistem ekonomi pasar dan berkembangnya industrialisasi. Kemudian dalam bidang sosial yaitu penghapusan penggolongan rakyatnya. Jadi tadi kan kalau kita lihat di latar belakangnya ada beberapa golongan masyarakat ya, ada dari golongan bangsawan, golongan gereja, golongan borjuis dan golongan rakyat biasa. Itu dihapuskan hanya ada satu golongan. Kemudian pengakuan terhadap HAM dan pendidikan yang lebih luas dan merata. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.